Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alfiah, NIM 7211419063. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sumber daya komputasi dan komunikasi. Peranti keras. Semua komputer yang untuk tujuan umum memiliki jenis-jenis komputer yang sama. Komputer-komputer yang lebih besar memiliki komponen yang lebih banyak dan lebih cepat daripada komputer mikro. Komputer-komputer besar yang menjalankan kebanyakan operasi komputer untuk sistem informasi tersentralisasi yang disebut sebagai komputer mainframe. Mainframe mendukung ratusan atau bahkan ribuan pengguna dan operasi secara sekaligus. Prosesor. Prosesor adalah salah satu komponen penting komputer yang berfungsi untuk memproses data dan mengontrol sistem yang ada pada komputer. Prosesor bekerja untuk melakukan perhitungan serta menjalankan perintah yang diperintahkan oleh pengguna komputer. Memori. Memori disebut juga ruang penyimpanan primer atau random access memory (RAM). Memori dapat dianggap sebagai suatu ruangan kerja yang digunakan oleh prosesor. Ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan dapat berbentuk tetap dan dapat dilepas. Komputer mikro disertai ruang penyimpanan tetap sebesar 80 GB. Namun, kita dapat membeli penyimpanan hard drive hingga sebesar 500 GB. Alat-alat input. Data yang diterima dari manusia mengacu pada input yang diisi oleh seseorang yang mengetik pada sebuah keyboard, menekan mouse, dan menyentuh monitor. Terdapat dua kendala bagi data yang diterima dari manusia, yaitu yang pertama lambat, yang kedua tidak dapat mencapai tingkat akurasi yang sangat tinggi, seperti data yang diterima dari mesin data. Alat-alat output. Dua alat output yang paling dikenal adalah monitor dan printer. Printer memiliki keunggulan yang serupa dengan monitor. Printer dewasa ini menggunakan teknologi laser atau tinta. Multimedia. Evolusi utama alat input dan output adalah menuju ke arah multimedia, penggunaan lebih dari satu media pada saat yang sama. Sebagian besar pengguna komputer dewasa ini tidak akan mendapat akses atas sistem informasi berbasis komputer jika tidak tersedia multimedia. Alat-alat komputasi pribadi. Telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Beberapa telepon seluler dapat menyimpan video-video pendek. Telepon seluler memiliki kapasitas komputasi yang mendasar saja dan serta keypad serta layar tampilannya bertindak sebagai alat input dan output. Telepon seluler cerdas. Telepon seluler dianggap sebagai telepon cerdas ketika ia menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dihubungkan dengan komputer mikro. Jaringan rumah. Jaringan komputer rumah telah sama populernya seperti perusahaan TV kabel dan perusahaan telepon yang memasarkan modem untuk koneksi internet broadband. Peranti lunak. Terdapat dua jenis peranti lunak, yaitu yang pertama, peranti lunak sistem. Peranti lunak sistem menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari satu komputer tertentu. Sistem operasi mengelola proses-proses komputer dan berfungsi sebagai suatu antarmuka yang menghubungkan pengguna, peranti lunak aplikasi, dan peranti keras. Sistem operasi untuk komputer yang lebih kecil biasanya berjalan pada lebih dari satu prosesor pabrikan. Sedangkan untuk sistem operasi untuk komputer mainframe besar merupakan hak milik dan tidak dibagi dengan pembuat komputer yang lain. Yang kedua, peranti lunak aplikasi. Peranti lunak aplikasi dibagi menjadi dua, yaitu peranti lunak aplikasi siap pakai dan peranti lunak aplikasi khusus. Peranti lunak aplikasi siap pakai disebut peranti lunak off the shelf, diproduksi oleh pemasok dan dijual kepada pengguna.
Keuntungan peranti lunak siap pakai ada dua. Yang pertama, peranti lunak siap pakai telah langsung tersedia. Yang kedua, peranti lunak siap pakai lebih murah daripada peranti lunak khusus. Bisnis mungkin memiliki programmer atau sekelompok programmer konsultannya sendiri yang menulis peranti lunak untuk memenuhi kebutuhannya, yang disebut peranti lunak aplikasi khusus. Komunikasi. Kecepatan transmisi data antar komputer yang berlangsung melalui sistem telepon publik seringkali lebih lambat daripada ketika komputer tersambung melalui jaringannya sendiri. Nah, komunikasi itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, koneksi publik. Protokol-protokol untuk sistem telepon publik dirancang untuk memenuhi kriteria minimum transmisi suara. Transmisi analog bermutu rendah dan kualitas yang dibutuhkan untuk komunikasi data secara signifikan lebih rendah dari yang dibutuhkan untuk transmisi data komputer. Selanjutnya, saluran pribadi. Saluran pribadi adalah suatu sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi. Terdapat dua jenis saluran pribadi yang populer, yaitu saluran T1 dan saluran T3. Selanjutnya, jaringan pribadi maya atau Virtual Private Network atau VPN. Untuk mengimplementasikan VPN, organisasi perlu mengadakan kontrak dengan penyedia layanan internet yang menggunakan peranti lunak tunneling. Peranti lunak tunneling hanya menciptakan seperangkat lokasi perantara peralatan telepon yang menyelenggarakan transfer komunikasi data tertentu. Selanjutnya, komunikasi jaringan. Protokol untuk komunikasi komputer. IBM menciptakan System Network Architecture (SNA). Protokol ini dirancang untuk komputer besar. SNA membutuhkan satu komputer induk utama untuk mengumpulkan komputer-komputer lain yang terhubung oleh suatu jaringan dalam suatu urutan. Selanjutnya, paket. Paket data adalah satu bagian dari data total yang akan dikomunikasikan. Jenis-jenis jaringan. Kartu antarmuka jaringan atau Network Interface Card (NIC) bertindak sebagai suatu perantara di antara data yang bergerak menuju dan dari komputer atau peralatan lain dari jaringan. Nah, jaringan area lokal atau Local Area Network (LAN). LAN adalah sekelompok komputer dan alat-alat lainnya yang terkoneksi oleh satu media yang sama. LAN mencakup jarak total sebesar kurang dari setengah mil. Jaringan area metropolitan atau Metropolitan Area Network (MAN) adalah satu jaringan yang memiliki batas jarak fisik sebesar 30 mil. Jaringan area luas atau Wide Area Network (WAN) digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer dan alat-alat lainnya ketika jarak melebihi batasan LAN dan MAN. Konvergensi komputasi dan komunikasi. Alat-alat komputasi dan alat-alat komunikasi saling menyertakan fitur yang dimiliki di antara keduanya. Kemungkinan yang ada dibatasi oleh usia baterai, kecepatan komunikasi, dan keamanan, ukuran tampilan dan keyboard, serta imajinasi oleh pengguna. Dalam kantor di masa depan, mungkin hanya perlu memasang telepon seluler di sebuah cradle meja. Dengan cradle yang tersedia untuk digunakan di area-area publik, Anda dapat melakukan komputasi di mana saja. Voice over Internet Protocol adalah perlewatan komunikasi suatu melalui internet laksana komunikasi digital. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.